Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharah Norita Febrianti dengan NIM 2018-33202, mahasiswa di Universitas Mulia Kudus, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7. Jadi adik saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah diagnosis kesulitan belajar siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Jojo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, tahun ajaran 2021-2022. Next. Latar belakang. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada dalam sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Pada masa sekarang ini, banyak sekali anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan kurang saja. Hal tersebut juga dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Selain itu, siswa yang berkemampuan rata-rata juga mengalami kesulitan dalam belajar. Sedang yang namanya kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. Siswa SD adalah awal di mana seorang belajar untuk membaca dan menghitung. Dengan demikian, siswa SD dituntut untuk bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Selain itu, SD merupakan masa di mana seseorang akan membentuk jati dirinya. Dengan demikian, laporan ini dibuat berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan di SD Negeri 2 Jojo. Di sini saya mengambil kasus siswa yang sulit memahami pembelajaran, terutama dalam membaca dan berhitung. Next, Tujuannya adalah untuk mengetahui kesulitan belajar siswa di SD Negeri 2 Jojo, siswa kelas 3. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendiagnosis penyebab yang melatar belakangi siswa mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir, untuk melakukan penanganan kepada siswa SD Negeri 2 Jojo setelah didiagnosis mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, pengertian diagnosis. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Abin SM tahun 2002 ayat 307, diagnosis dapat diartikan sebagai ada 3. Yang pertama, upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit, dalam kurung weakness diagnosis, apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi seksama mengenai gejala-gejalanya, dalam kurung symptoms. Yang kedua, studi yang sesama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang terakhir, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta-fakta tentang suatu hal. Selanjutnya, gejala dan ciri kesulitan belajar. Yang pertama, saya membahas tentang gejala kesulitan belajar. Dari kutipan menurut Warkitri dan kawan-kawan tahun 1990, individu yang mengalami kesulitan belajar dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa gejala-gejala yang menunjukkan individu mengalami kesulitan belajar yaitu: yang pertama, individu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai berada di bawah rata-rata kelas, lebih rendah dari hasil belajar sebelumnya, serta tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan.
Yang terakhir, menunjukkan sikap yang masa bodoh, sering bolos atau tidak masuk sekolah, serta mudah tersinggung dan menyendiri. Selanjutnya, ciri kesulitan belajar. Dari penjelasan kutipan Mutiara Endah tahun 2010 dapat dipahami bahwa ciri-ciri kesulitan belajar yang dialami oleh siswa yaitu yang pertama, dilihat dari persepsi visualnya. Ciri-ciri kesulitan belajar yang dialami oleh siswa seperti pada saat menulis, siswa sering menulis dengan salah satu huruf yang tertinggal atau tidak lengkap. Yang kedua, dilihat dari persepsi auditori. Ciri-cirinya seperti siswa sulit mengalami perintah yang disampaikan oleh guru, memahami, maksud saya. Dan yang terakhir, dari segi bahasa. Cirinya seperti siswa sulit memahami kalimat yang disampaikan kepadanya, serta sulit mengungkapkan apa yang sedang dipikirkannya. Next, latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin SM tahun 2002 ayat 325 sampai 326, dari berbagai faktor yang melatar belakangi timbulnya kesulitan belajar siswa, penulis atau saya berpendapat bahwa faktor yang melatar belakangi tersebut yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu atau siswa itu sendiri. Faktor internal ini seperti inteligensi siswa, minat belajar siswa, kesehatan siswa, gizi siswa. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu, seperti keluarga siswa, lingkungan keluarga maksud saya, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, teman sebaya, serta fasilitas belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Di lingkungan keluarga seperti bagaimana kondisi dalam keluarga, posisi siswa dalam keluarga. Di lingkungan sekolah seperti bagaimana perhatian guru terhadap siswa. Selain itu, kelengkapan fasilitas belajar juga dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Kemudian, suasana saat peserta didik belajar juga sangat berpengaruh pada minat belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Dari kutipan Ramdhani, http://veira@gokil.blogspot.com menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik yang ingin dicapai, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dengan kegiatan ini. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis adalah agar guru, peserta didik, dan orang tua serta peserta didik dapat yang pertama, mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, peserta didik, dan keluarga. Dan yang terakhir, membantu peserta didik agar dapat menguasai pelajaran yang sulit baginya, serta mempermudah guru dalam menentukan layanan apa yang sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Penjelasan menurut Eti Kartikawati dan Willem Lusikoy tahun 1993 atau 1994. Langkah-langkah diagnostik terdiri dari beberapa kegiatan. Dapat penulis simpulkan bahwa yaitu yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik.
Yang ketiga, mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik tersebut. Yang keempat, merencanakan suatu tindakan bantuan yang dibutuhkan oleh peserta didik berdasarkan hasil pengungkapan faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya, melaksanakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik dengan memberikan pelajaran kepada peserta didik. Yang terakhir, memberikan tindak lanjut bagaimana hasil yang didapatkan setelah diberikan bantuan. Nah, metode pengambilan data. Waktu pelaksanaan kegiatan praktik diagnosis kesulitan belajar dilakukan dari tanggal 15 sampai 30 September kemarin tahun 2021. Berlokasi di SD Negeri 2 Jojo, hanya dilakukan di dalam beberapa pertemuan. Tempat pelaksanaannya di SD 2 Jojo, Kudus, yang beralamat Jalan Karanganyar, RT 1 RW 1, Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, pengumpulan data ini dengan teknik wawancara. Dan yang terakhir ini hasil dan pembahasan. Dari siswa kelas 3 yang berjumlah 8, ada 3 siswa yang mengalami kesulitan belajar sebagaimana berikut. Yang pertama, nama siswa yaitu Afika. Kesulitan belajarnya belum bisa memahami isi dari bacaan dan sering lupa. Penyebabnya adalah kurang konsentrasi saat membaca, sering gecek sama temannya sendiri. Nah, guru mengatasi dengan memberikan penjelasan mengenai isi teks dan sering mengulang-ulang materi yang diberikan. Ada perubahan atau tidak? Ada. Ada perubahan, siswa sekarang sudah mulai memahami isi teks bacaan. Alasannya, seringnya guru menjelaskan dan mengulang-ulang materi, jadi siswa lebih memahami teks bacaan tersebut. Nah, yang kedua ada Dita. Kesulitan belajarnya adalah kesulitan dalam perkalian, yaitu membedakan mana yang ditulis dan mana yang disimpan. Perkalian kan ada yang disimpan dan ada yang ditulis. Nah, itu masih bingung. Penyebab kesulitannya adalah siswa kurang memahami. Nah, guru mengatasinya dengan mengingatkan dan melatih siswa mengerjakan soal perkalian agar dapat membedakan mana yang ditulis dan mana bilangan yang disimpan. Ada perubahan atau tidak? Ada. Ada perubahan, siswa sudah bisa perkalian. Nah, alasannya rutinnya guru melatih dan mengingatkan cara menghitung perkalian. Yang terakhir yaitu Rafael. Kurang teliti saat mengerjakan soal sehingga jawabannya salah. Jadi Rafael ini lebih sering tergesa-gesa dalam memberi jawaban. Penyebab kesulitan belajarnya kurang konsentrasi dan ingin cepat selesai menjawab soal. Guru mengatasinya dengan mengingatkan untuk lebih teliti dan mengoreksi jawabannya terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ada perubahan atau tidak? Ada perubahan, siswa mulai teliti setelah diberi ceramah oleh guru, si Rafael ini lebih teliti lagi. Alasannya rutinnya guru dalam mengingatkan dan meminta siswa teliti. Oke, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.